Teman-teman, selamat datang di channel Niva Cari Jerman. Nah, di video ini aku ngobrol sama temen aku dan kebetulan tuh dia lagi ikutan Ausbildung Koki di sini. Buat kalian yang tertarik dengan Ausbildung Koki di Jerman kayak gimana, ikutin cerita temen aku Sally di video ini ya. Halo Sally, Hai, apa kabar? baik, baik, baik. Sedang menikmati hari libur. Mau weekend ya? Thank you banget udah kayak nyempetin waktunya, kayak udah planning dari kapan gitu. Dan emang nggak Iya. ada waktunya juga dari Sally, terus juga dari aku yang cocok gitu. Akhirnya Mhm. bisa kesampaian hari ini buat Iya, bisa akhirnya. ngobrol-ngobrol gitu sama kamu. Yo, betul banget. Sebelumnya nih, apa ya, sebelum kita mulai gitu ya, Mhm. buat introduction dulu. Jadi dulu tuh aku sempet tinggal di Trier gitu dan ketemu sama Sally. Dan kebetulan Sally sekarang lagi Ausbildung kan di Trier. Dan Betul. mungkin bisa perkenalan dulu Sally di Indonesia nya dari mana, terus di Jerman udah berapa lama, dan sekarang lagi ngikutin program apa gitu. Oke. Nama aku Sally. Dari Jakarta. Terus udah dari 2015 di Jerman. Awalnya di Saarland di Homburg, terus pindah setelah itu pindah ke Trier dan sampai sekarang di Trier. Gila ya, lama banget sumpah. Sumpah udah 2015. kayak 15 tahun, 10 tahun lah ya, tahun ini gila banget. Sumpah. Kayak Gak baru kerasa nggak gitu banget kan kan kayak ya. kemarin, kayak tahun kemarin kayak anjir tahun depan udah mau 10 tahun gitu. Wow. Kayak Bener, bener, bener. gokil. Terus sekarang Ausbildung Sally jurusannya jurusan apa gitu yang diambil? Oh ya, Ausbildung jadi koch atau jadi koki. Koshen. Wih, asik. Ini guys, Sally ini hobinya masak. Dia juga di sini sering bikin Hah? masakan Indo kan. Terus Ya. juga sering dijualin gitu. Enak-enak gitu. Jadi Ya, kayak jadi gimana nih perasaannya ikutan Ausbildung masak sesuai dengan hobi yang kamu suka gitu? sebenarnya sih gini ya, mungkin karena nyokap juga kan dulu catering. Jadi kayak istilahnya tuh Mhm. sebenarnya dari kecil di training kali ya hitungannya mungkin bisa dibilang kayak gitu karena kalau Ya, misalnya kayak nyokap ada pesanan-pesan kayak gitu kan mesti ngebantuin juga mesti ya mesti kayak mhm. seharusnya tuh ngebantuin Wajib. kalau misalnya nggak ngapa-ngapain gitu istilahnya kalau misalnya kita cuma kayak nonton TV pasti disuruh ada aja Mhm. nih kerjaan untuk catering gitu dari situ apa namanya mungkin kayak saya dari keluarga nyokap tuh semuanya suka masak, suka makan. Terus eyang Mhm. juga dulu juga suka masak dan cateringan juga. Terus tante kayak bude aku pada cateringan, banyak banget pokoknya di lingkungan nyokap itu pasti kayak masak. Terus kayaknya kalau misalnya gara-gara itu juga kayaknya Aos Belum tuh jadi koch tuh ada salah satu pilihan yang tepat gitu. Karena Iya, iya. ya jadi maksudnya ya, ya itu maksudnya jadinya agak ngejalinnya sebenarnya kayak kayak fine-fine aja karena kayak udah kebiasaan di kitchen juga kali ya. Benar, Gitu benar, sih. benar, benar. Aku inget dulu loh waktu aku tinggal di sana. Kalau misalkan aku tuh ingat waktu masak sama kamu tuh ini makan bikin ramen Jepang gitu, gila enak banget sumpah. Eh, Kayak kalau Kayaknya misalkan aku semua orang bikin banyak gitu ya, banget. simple gitu. Ini Sally totalitas banget bikinnya. Bener-bener. Mesti totalitas tanpa batas. Soalnya Tapi kalau gila misalnya, beneran beneran enak gitu. ya itu Original. apa ya? Karena maksudnya kalau misalnya nggak total tuh hitungannya kayak kurang nggak sih gitu. Kayak mesti ramennya tuh mesti ya mungkin nggak perfect ya tapi kayak nearly perfect gitu istilahnya karena kalau Iya, nggak kayak kayak gitu gitu kayak seadanya nggak aja nikmat gak gitu. sih kayak nggak nikmat gitu istilahnya Banget. ya Soalnya ya apa kayak kerasa gitu pas habis makan aduh gila pengen lagi soalnya enak gitu ya original banget ya rasanya gitu. Dan emang waktunya juga lama gitu ya bikin hmm persiapan itu semua. iya lumayan sih lama Kalau kalau misalkan bikin ramen nggak salah tuh waktu itu bikin telurnya disimpan dulu berapa sehari gitu ya. hmm ya bikin hitungannya kayak bareng sama si kuahnya kan kayak 16 jam gitu kan hitungannya di boilnya Iya. terus kayak dulu kan di tempat apa tuh namanya Kids Student Heim ya.
kayak apa namanya, agak rempong karena itu mesti seharian gitu kan dikerjain, apa tadi, di-boilin Iya. gitu. Mhm. Terus sama habis itu si telurnya ya seharian juga hitungannya, kayak semalaman lah hitungannya di supaya marinate gitu. Iya, benar-benar. Nih, balik Oh. lagi sama aos belung kamu gitu yang sekarang dijalanin Hmm. gitu ya. Nah, dari aos belung sendiri kan otomatis kamu ada kelasnya gitu, terus juga ada Hmm. prakteknya. Hmm. Nah, buat sejauh ini gitu ya, ada Hmm. tantangan-tantangan gak sih ketika kamu harus hadapin entah itu di kelasnya atau Hmm. misalkan pas praktek? Mungkin kalau misalkan dari segi masak sendiri itu udah kayak biasa gitu, tapi Hmm. Hmm. dari segi kultur atau kerja orang-orang sini gitu di dapur kayak Hmm. gimana gitu? Apa ya? Kalau tantangan sih, kalau menurut aku dari bahasa sih udah pasti ya. Kadang-kadang kita kayak nggak ngerti kan, bahan-bahannya, bahan-bahan masak yang otomatis nggak dipelajarin di sekolah bahasa Jerman ya hitungannya. Kan ada kayak Iya, masakan-masakan benar. yang kita juga nggak tahu, kayak masakan Jerman lah atau masakan Eropa lainnya yang kita nggak tahu gitu. Mungkin kalau misalnya kayak pasta-pasta kita udah bisa tahu karena kan setiap beberapa restoran di Jerman itu pasti ada pasta-pasta yang misalnya lumayan lah bisa di kita tahu, bisa kita baca gitu. Tapi ada beberapa hal yang Mhm. kita nggak tahu melalui kayak apa namanya, masakan-masakannya kayak gitu. Dan satu lagi tantangannya sih masalah kalau misalnya kayak nggak mau mungkiri kalau misalnya di restoran Jerman kan mereka pakai babi-babi gitu ya. Maksudnya kayak ada masakan babi gitu. Iya. Sedangkan aku kan nggak nyobain babi gitu. Jadi istilahnya Mhm. kadang kalau ada masakan yang pakai babi itu mungkin aku bikin tapi aku nggak nyobain, jadi kayak mesti orang yang nyobain untuk kayak nyesuaiin rasanya enak apa enggaknya Iya. gitu sih. Kalau di kelas Terus sebenarnya sih kalau menurut aku ya, iya. kalau di kelas itu Mhm. sebenarnya agak lumayan mudah kalau dibandingkan sama universitas atau yang di Hochschule atau uni gitu. Karena levelnya ini kan sebenarnya level untuk anak-anak muda yang misalnya mereka baru selesai sekolah, terus habis itu akhirnya sebelum mereka ke universitas, mereka ke Ausbildung dulu gitu ya. Jadi itu kalau menurut Mhm. aku untuk level belajarnya sebenarnya termasuk level yang mudah sih kalau misalnya kita mengerti bahasa Jerman dengan baik gitu. Dan kita untuk nyari nilainya pun lebih gampang karena mereka mengerti kalau kita itu kerja sambil belajar gitu kan. Kerja sambil sambil istilahnya di kelas kayak gitu. Jadi kalau menurut aku Mhm. level kesulitannya sebenarnya sih nggak sesulit uh, Hochschule atau uni gitu. Jadi Iya. sebenarnya kalau selama selama kita bahasa Jermannya oke, pasti nilai kita masih bagus gitu. Gitu. Untuk Iya dapat sih, satu benar-benar. atau dua itu gampang banget sebenarnya. Gitu. Tapi itu tergantung sama diri sendiri juga gitu ya. Iya ya benar Sejauh benar. apa gitu, kayak persiapan semuanya gitu, mau belajar atau Hmm. enggak gitu. Benar benar. Kadang-kadang orang mikir, ah ini gampang gitu, tapi kayak nyepelein gitu loh, ngerti nggak? Iya iya benar benar Terus, benar. Sebenarnya gini, itu juga sih apa namanya? Kalau misalnya aku ngerasain kalau misalnya aku itu bukan orang yang belajar di rumah mhm, gitu kan. Jadi aku belajarnya itu di sekolah. Emang dari dulu setelah aku pikir-pikir mhm, ternyata aku tuh orangnya yang apa tuh yang audio listening gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka menjabarkan dengan benar, pasti aku udah langsung mengerti dan mengingat gitu istilahnya. Kalau iya, misalnya di rumah tuh aku jarang lah lagi belajar kayak gitu. Nah, mhm, di Hoshlo ini di Ausbildung ini kebanyakan itu mereka kan menjabarkan kayak kayak anak SMA gitu gimana sih? Kayak dijabarkan, diajarkan sesuai dengan apa. Jadi kayak mereka yang menjabarkan sebanyak-banyaknya gitu kan. Jadinya dari situ kalau iya, kita memang yang apa ya aufpassen, kita yang memang ngedengerin apa yang mereka omongin si guru-gurunya ini, jadi kayak lebih mudah istilahnya untuk kayak mengulangi laginya gitu loh. Kalau misalnya mhm, ngebandingin kalau misalnya di Hochschule kan kita lebih banyak kayak apa namanya belajar di rumah dulu baru nanti mereka ditanyain apa yang udah lo ngerti gitu ditanyain kayak gitu kan. Kalau di sini tuh kayak mereka menjabarkan nanti baru pas selesai pas ada kayak apa ya ujian kayak apa sih namanya kalau kayak ulangan-ulangan gitu loh kayak ulangannya gitu ujian mhm, ulangan nah itu baru ditanyain kan apa yang udah dijelasin bisa nggak atau nggak hafal nggak atau kayak mengerti nggak kayak gitu. Kalau menurut aku dari mhm, situ kalau ngerti misalnya sih, orang ngerti. benar-benar yang mendengarkan dan memperhatikan apa yang si gurunya ngedengerin sih seharusnya sih oke sih.
Seharusnya bisa gitu ya langsung. Iya, seharusnya bisa. Iya. Nih aku pengen tahu buat Ausbildung sendiri ketika praksis gitu di tempat di Hmm. restoran, apa Hmm. hal yang Sally harus belajarin di sana gitu? Teamwork sih sebenarnya yang paling. Karena kan kalau di Mhm, kitchen itu kayak em, kan di kitchen itu ada sebenarnya ada beberapa station gitu kan hitungannya. Nah, kalau mhm, misalnya contohnya kayak di cold kitchen itu mungkin mereka lebih ke sendiri karena mereka ngebuat kayak salad yang misalnya nggak ada hubungannya sama main dish gitu kebanyakan. Mungkin ada beberapa yang membutuhkan salad tapi kebanyakan main dish itu nggak ada hubungannya sama cold kitchen gitu kan. Cold kitchen kan kayak mhm, appetizer segala macam kayak gitu. Dessert gitu ya hitungannya. Kan tuh kayak nggak ada hubungannya sama main dish. Yang berhubungan tuh adalah si uh, station namanya entremetier atau kayak side dish kitchen gitu. Side dish sama mhm. mid station associate. Nah di berdua ini kayak hitungannya tuh kita mesti kerjasama karena kita mesti ngapasin waktunya si side dish ini selesai, si mid station ini selesai, terus kita ngasih ke orang yang untuk nge-serving makanannya gitu loh. Jadi teamworknya tuh benar kita mesti komunikasi yang bener-bener harus baik banget gitu. Kalau di situ, kalau menurut aku. Yang Ah, paling penting sih itu sih sebenarnya. mhm. Iya Kalau sih make masalah sense. kayak Penting yang banget kerja sama. kalau yang kayak yang lain ilmu yang lain kan pasti didapatin nanti kalau misalnya kita belajar lah ya. Maksudnya kayak di orang-orang itu pasti mereka si pakraf-pakraf ini bakal mengajarkan kita, hey, ini tuh gini loh caranya, ini tuh cara cara membernya memotong tuh kayak gini gitu-gitu. Benar, Um, benar, benar, benar. Sebenarnya sih itu kan ilmu, tapi yang kerjasama ini yang kayak cocok sama, nggak harus cocok sih, mungkin kayak kerjasama komunikasi antara teamwork ini yang bener yang kalau menurut Mhm. aku yang harus bener-bener diperhatiin sih. Iya, soalnya penting banget soalnya. Kalau misalkan jadi koki kan ya di rumah masak-masak sendiri gitu atau misalkan di mana gitu Hmm, masak sendiri. Cuman kalau misalkan hmm, kamu ada di satu tempat, terus hmm, juga ada hubungannya sama orang-orang lain, hmm. komunikasi sama orang lain tuh sangat penting banget gitu teamwork. Kalau Iya benar. misalkan nggak bisa gitu ya, Hmm. kayak ngembangin itu dan kamu nggak bisa kerja sama yang lain juga ya nggak bakalan Ya jalan itu gitu di susah sih, dapur. susah. Karena kan kita Iya. nggak mungkin ngerjain semua masakan itu dalam satu orang doang kan, karena kan Mhm. itu nggak cuma ngerjain masakan untuk 10 orang, tapi kayak lebih 50 orang, yang which is kita nggak bisa ngerjain Betul. dua station itu dalam cuma satu orang doang yang Iya. ngerjain itu kan agak sulit gitu. Gitu. Mhm. Jadi kayak member Ini aku teamwork pengen, sama yang lain juga itu mesti dikerjain. iya, ngerti. Ini aku pengen tanya satu nih. Aku kan pernah Hmm. kerja di restoran juga, tapi sebagai ini, sebagai Ah, kelner gitu. Dan ya, aku tahu dapur itu kayak stres banget kerjanya. ya, Kadang-kadang sih, kok aku juga ya, suka marah-marah kalau misalkan banyak pesanan, terus juga ya, kayak ya, hektik aja gitu ya. ya, ya, ya. Nah, gimana pengalaman kamu nih selama selama kerja di dapur? Nah, yang sebenarnya sih awal-awalnya aku mikirnya juga kan dulu kalau ngeliat Hell's Kitchen gitu, misalnya kayak Gordon Ramsay gitu kan itu kayak di keras banget Bener, ya hidupnya kayaknya di situ kayak maksudnya bener, 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 bisa bener. dibilang kayak teriak-teriakan apa segala macam kayak gitu kan. Aku mikir juga dulu kayak gitu pas aku Mhm, pertama kali probe itu kayak mhm, ternyata nggak semuanya kayak gitu. Itu tuh hitungannya kalau sekarang bisa dibilang kayak old kitchen sama new kitchen gitu loh. Jadi kalau old kitchen mhm. itu maksudnya orang-orang yang masih dalam suasana apa ya, army gitu loh, kayak Ya. militer lah misalnya kayak gitu, member militer banget gitu kan. Tapi kalau sekarang Mhm, itu lebih lebih berkurang sih sebenarnya, lebih kayak nggak ada yang teriak-teriakan. Mungkin bisa dibilang kalau misalnya orang pas lagi ada banyak gitu ya, otomatis orang pada stres lah mhm. ya hitungannya. Itu wajar sih sebenarnya kan. Tapi mereka nggak seteriak-teriak yang kayak wow, 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 teriak banget gitu yang sampai kayak militer banget gitu. Kayak sekarang udah enggak gitu. Dan untungnya sih kalau bisa dibilang karena kebanyakan orang-orang yang di kitchen itu di hotel aku itu dia Mhm. kebanyakan orang-orang muda. Jadi mereka istilahnya udah pakai yang sistem new kitchen gitu lah kayak gitu. Jadi nggak I ada yang terlalu see. banyak teriak-teriak. Jadi kayak lebih, oh ini masalahnya gimana kita omongin kayak gitu misalnya. Atau Bener. bisa minta tolong. Atau yang lebih kayak fine dan lebih, apa ya, nggak ada teriak-teriakan sih sebenarnya kayak gitu. Kalau misalnya Lebih stres enak kalau wajar kayak sih, gitu. tapi Iya. tapi nggak teriak-teriakan sih yang Mhm. Iya. untungnya sih kayak gitu. Lebih enak. Soalnya aku pernah Iya. kayak ngalamin satu kali gitu ketika itu kerja kan waktu weekend seringnya gitu ya. Dan emang itu Hmm.
selalu penuh gitu, banyak-banyak yang Iya, datang wajar, gitu, dan auf wajar. einmal gitu ada pesanan berapa gitu, terus aku ke dapur kayak nanya ini gimana pesanan udah beres atau belum, ini pada Iya, teriak-teriak di iya, dapur gitu, iya, kayak marah-marah benar-benar. ini belum katanya. Iya, iya, benar. Itu sih apa namanya kayak yang kutakutin sih awal-awal pas mau masuk mau Iya. aus building gitu kan kayak wah nggak bisa nih kalau misalnya teriak-teriakan kayak gitu tapi ternyata untungnya sih kalau di hotel Mhm. aku nggak kayak gitu sih. Kalau misalnya pas istilahnya kalau misalnya pas lagi penuh kayak gitu dan orang kayak stres kayak gitu mereka kayak bilang gitu ini tunggu apa namanya kayak kasih tahu kalau misalnya gue stres nih kalau bisa dibantuin bisa tolong bantuin atau misalnya Mhm, stres nih mhm. tapi nih gue butuh waktu gini ini istilahnya kayak gitu maksudnya kayak jadi Iya. komunikasi yang antara setiap orangnya itu harus bagus sih hitungannya dan itu Bagus ya, emang selama harus ini kayak sih gitu. oke ya iya Iya. dan untungnya sih untuk selama ini sih aku nggak karena aku juga bukan orang yang bisa teriak-teriak kayak gitu ya jadi kalau misalnya apa namanya lagi ada order banyak gitu misalnya kayak satu waktu ada 50 orang datang semuanya gitu. Itu Mhm. hitungannya aku bisa apa ya meredam emosi sih hitungannya. Jadinya kayak adrenalinnya tuh Iya. langsung kayak meninggi tapi emosinya menurun gitu loh hitungannya. Entah kenapa bisa Bener. kayak handle kayak gitu maksudnya kayaknya sih kayak lebih justru masa karena si adrenalinnya naik tuh malah emosinya makin turun terus jadi kayak lebih fokus istilahnya kayak gitu. Lebih fokus. Bagus Entah emang harus kenapa kayak bisa gitu kayak kan. gitu. Karena banyak banget kayak waktu itu ada yang bilang di tempat kerja gitu ada yang Iya. bilang ini stres tapi kok lo kayaknya calm ya, maksudnya kayak santai gitu istilahnya kayak. Dan itu Emang aku harus kayak bilang gitu, ya itu susah loh kalau iya misalkan kakek itu orang nggak gampang kayak gitu loh, Sel. nggak gampang karena banyak banget sih orang-orang yang kayak aku bisa ngelihat ada beberapa orang yang pas yang lagi stres gitu mereka langsung kayak kayak emosinya lebih lebih cepat keluar gitu istilahnya. Mhm. Itu ada sih. Tapi untungnya sih kalau di aku, alhamdulillahnya masih bisa L- meredam emosi tapi lebih fokus gitu. Wajar kalau Luar misalnya biasa. pas lagi banyak kayak gitu dan apa namanya stres pasti Mhm. wajar sih. Iya, make sense sih. Ini Hmm. satu pertanyaan terakhir gitu ya. Udah terakhir. Em, iya, udah 17 menit nih. Oh, gokil, gokil, gokil. Gak kerasa kan? Iya, nggak kerasa, nggak kerasa. Ini apa namanya? Buat Ausbildung Koki itu berapa? 3 tahun kan ya? Atau lu dua Hmm. tahun setengah? Eh, 2 tahun setengah. Sebenarnya 3 tahun, tapi aku bisa verkurs di 2 tahun setengah. Ada option Ah, sih mhm. sebenarnya bisa juga aku jadi 2 tahun karena kemarin sempat kuliah kan. Cuman kayak Iya. ada miscommunication kayak gitu, akhirnya tapi 2,5 gitu. Ah, oke Kayak gitu. bagus. Sebenarnya efek Ter- dari umur, kalau misalnya umurnya udah lebih tua gitu bisa mhm. berkurang juga masa ausbildungnya. Sama kalau misalnya kita Iya. punya apa namanya tuh proof kalau misalnya kita pernah kuliah atau misalnya kita udah pernah SMA di sini gitu, SMA di sana, Mhm. ada apa tuh namanya? Kalau misalnya sebelum mau masuk kuliah itu juga Stud bisa call. ya stud Iya. call itu juga bisa mempengaruhi bisa berkurang juga I waktunya sih. see. Oke, baru tahu ini. Iya. Menarik, menarik, menarik. Hmm. Terus ini berapa lama lagi sampai Sally beres nih Ausbildung ini? Hitungannya tahun Januari 2026 itu udah selesai seharusnya. Januari. Januari Jadi 2026. Ah, ya bentar lagi kurang dong. dari setahun lah hitungannya. Iya, iya, iya. Terus dari sana ada rencana nggak sih buat apa kerja di manakah atau buka bisnis dan lain-lain? Sebenarnya tuh ada beberapa restoran eater yang aku pengen coba karena mereka Mhm, istilahnya like, mau mencari Michelin. mhm. Kayak sebenarnya kan aku maunya tuh ke Michelin restoran tapi aku pikir kayaknya lebih pengen ke restoran yang mereka lagi merintih untuk ke Michelin gitu. Mhm. Soalnya di situ kan kita kayak family lebih kayak family bareng kayak gitu. Bisa juga sih kalau Mm, misalnya di Trier kan kebetulan ada 2 restoran yang udah jadi Michelin, udah dapat 1 sterne iya. gitu. Nah itu Mhm. juga aku juga pengen sih, tapi ya kita lihat. Udah gitu juga pengen juga punya restoran sendiri ya. One day gitu kan bikin Amin, restoran pandai. Indonesia gitu ya. Please ya, please bikin restoran Indonesia di sana. Iya pengen banget sih karena kalau restoran Indonesia juga menarik karena kita kan
di Grense-nya Luxembourg, dan di Luxembourg juga Betul. nggak ada restoran Indonesia gitu. Adanya mungkin kayak Mhm. food truck kayak gitu, kayaknya ada satu. Iya. Tapi nggak ada restoran Indonesia gitu kan. Jadinya masa di sekitaran wilayah kita ini jarang, nggak ada yang restoran Indonesia gitu. Kayak misalnya menarik kalau misalnya ada restoran Indonesia di sini gitu. Iya. Keren sih kalau misalkan ada. Soalnya di Stuttgart juga kan udah lama gitu nggak ada. Terus Hmm. kayak baru-baru beberapa bulan kemarin itu dibuka gitu. Ada restoran Indo Oh iya baru si gitu. Mbak Kayak Jojo seneng ya, juga sih. Mbak Jojo Iya, kan. di Iya sana. itu kenal juga aku Iya, zaman Mbak dulu. Jojo. Iya. Ah, I see, I see, I see, Kenal I see. dari waktu itu apa sih? Ada kayak yang app yang community itu loh. Aduh, aku lupa lagi, pas lagi Mhm, COVID gitu kan ada juga kayak orang bisa mhm. ngobrol-ngobrol bareng di komunitas kayak gitu-gitu. Lalu kenal sama Iya, Mbak Jojo, terus jadinya kayak dia juga udah lama kan pengen mau buka restoran juga gitu. Dan dia juga suka masak bener. juga dan suka kayak jadi narasumber kayak gitu. Nah, terus kenal Mhm, sama Mbak Jojo. Terus baru tahu kalau dia buka di Stuttgart gitu. iya. Sekarang Hmm. jadi kalau misalkan pengen makanan Indo nggak perlu jauh-jauh. Iya, Sel. iya, Di iya, sini ada. benar-benar itu enak banget. Enak banget kan jadinya nggak perlu masak kayak gini kalau kayak gitu. Emang nggak perlu masak kalau misalkan lagi kangen gitu. Soalnya masak ribet Iya, gitu. iya. Tapi kalau Ini misalnya kalau kerja kan misalkan, pasti nggak ada waktu. nah iya nggak ada waktu. Nah misalkan buat kamu sendiri kan, selain Ausbildung, terus juga kamu Mhm. hobi masakan Indo juga gitu ya. Hmm. Terus sering jualin kan Hmm. masakan Indo gitu. Ya sebenarnya kayak Itu ada, inspirasinya dari mana tuh ngelakuin kayak gitu dan udah berapa lama? sebenarnya efek COVID sih sebenarnya kemarin itu. Kan efek Iya. COVID kan tadinya kan kerja di kafe kan. Terus efek Mhm. COVID, kafe tutup, terus nggak punya pendapatan dan kayak nggak ngerti mau ngapain lagi gitu misalnya untuk ngebayar apa namanya mite ya kan. Terus udah gitu banyak juga orang-orang yang kayak butuh makanan Indo yang mereka nggak bisa kemana-mana. Terus akhirnya punya Mhm. ide, oh ya udah kita coba bikin masakan Indo yang bisa dikirim-kirim gitu kan. Iya. Dan kebetulan kayak em, awal-awalnya sih kayak ngelihat ada orang yang jualan pertama kali gitu, terus aku pengen coba gimana kok orang ini bisa ngirim gitu. Dan akhirnya aku coba juga dan ya lumayan lah istilahnya bisa menutupi mitos selama beberapa tahun ini. Maksudnya setelah yang COVID itu kan udah hampir 2 tahun ya Banget, hitungannya. lumayan banget. Ya, Iya. terus ya sampai sekarang sih. Mungkin kalau sekarang agak dikurangi karena kan nggak sempet segitu banyak juga Mhm. gitu untuk bikin makanannya. Iya. Tapi masih banyak sih orang-orang yang udah dari awal jajan tuh masih jajan gitu istilahnya kayak gitu. Dan Iya. itu Bagus kayak sih. terharu banget gitu mereka masih mengikuti aku. Setia dong berarti. Iya, soalnya Iya, mereka juga iya. kangen soalnya enak gitu, Sel. Masakan lo. Hmm. Kalau misalkan masih jalan ya udah ntar aku cantumin di YouTube-nya. Iya. Ini aku juga lagi berpikir ya kan. Atau aku sebenarnya pengen juga Iya. kayak ngasih informasi juga gitu kayak di TikTok gitu istilahnya kayak em, Mhm. apa ya semacam kayak info-info tentang Ausbildung apa yang aku lakuin atau pengalaman-pengalaman aku di Jerman mengenai Ausbildung kayak gitu. Cuman masih belum terlalu eh ngini editnya ya maksudnya kayak karena kan sebenarnya di Jerman itu kan sulitnya adalah kita untuk kayak film apa namanya untuk kayak mau nge-record ourselves gitu ya kan kayak sebenarnya Mhm. agak terlalu rempong karena kita berhubungan sama orang lain juga gitu kan kalau misalnya mereka mau gitu Betul. oke, tapi kayaknya lebih kurang asik gitu sebenarnya untuk kayak bikin video karena orang-orang pasti kayak lebih memikir ngapain sih lu bikin video gitu nggak kayak di Indo kan kita kalau misalnya di orang bikin video kayak bodo amat gitu istilahnya kayak gitu ya. Bodo Atau amat di di sini Amerika kayak gitu misalnya kalau di sini kan kayak orang kayak iya. ngeliat apa dah ini orang gitu istilahnya kayak gitu jadi ya kayak stigma dari komunitas atau stigma dari orang-orang sekitar yang agak aku masih belum bisa menerima jadi Iya, masih ngerti agak sih. malas Tapi untuk bikin harus video. ini sih, harus percaya diri nggak apa-apa jalanin aja sel, sumpah. Iya sih benar sih, benar sih Jangan benar. ditunggu-tunggu. Betul. Yoi. Oke, kayaknya waktunya udah panjang banget. Thank you banget nih Sel buat waktunya.
Thank you Dan juga. aku doain semua bakal sukses Ausbildungnya juga, terus Amin. juga Amin. bisnis kamu juga side-nya itu makin berkembang gitu. Asik, Dan amin. next time ntar ketemu lah main sini atau misalkan aku main ke sana ke Trier ketemu. Ini lah yang bisa urlap banyak kan seharusnya suruh kesini dong. Lagi cari soalnya aku tuh udah janji sama Reni mungkin ntar April Hmm. bisa main ke Ah, sana. Cuman nggak tahu itu oke. tanggalnya berapa gitu ya. Ngaso. Ntar kasih Sebenarnya tahu aku kalau juga misalkan ini aku main jadi ke tuh sana. ada program dari sekolah gitu kan, apa namanya? Jadi bisa Mhm. kayak praktikum gitu di Prancis gitu kan, selama 3 minggu. Wih, Jadi ini aku ikutan ya. gitu, istilahnya jadi kayak akhir Maret sampai pertengahan April itu aku di Prancis, belajar bahasa Mhm, sekaligus kayak praktikum di mhm. restoran di Prancis gitu. Cuman nggak tahu sih di mana. Belum tahu gitu kayak Keren, keren, di keren. mananya gitu. Cuman kayaknya menarik Mhm, gitu. Soalnya juga aku ada option juga dari hotel bisa ke stand mhm, restoran gitu jadi kayak praktikum juga gitu kan. Nah, tapi kok di stand restoran itu kayak cuma tiga tiga hari. Kalau misalnya di Prancis mhm. 3 minggu. Jadi kayak mendingan ya udah ambil 3 3 minggu minggu lebih biasanya kan. lama, manfaatin lah Ya kalau lumayan. Ya misalkan karena 3 kan minggu. belajar belajar bahasa Prancis sekalian gitu kan jadinya kayaknya lebih menarik Bener, dibandingkan harus kayak cuma 3 hari doang di stand restoran gitu kayak ngapain juga 3 hari kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain deh cuma iya. nonton doang gitu kan ya. Ih seru Ya udah dah. sih. Keren, keren, keren. Yoi. Keren, keren. Ya, Ntar lumayan sih aku hitungannya misalkan kayak aku main dari, ke sana, ntar kita bikin video tentang itu ya. ya boleh boleh. Itu tuh kayak 3 hari itu, 3 minggu itu tuh hitungannya dari sekolah tuh cuma 12 orang gitu loh. Dan termasuk aku Mhm. juga gitu. Gak banyak juga ya. Iya 12 orang tapi kayak dari hitungannya lumayan sih kayak beberapa, kayaknya hampir kayak 200 orang. Dari 200 orang, Ah, oke. cuma 12 gitu sih. Lumayan, lumayan. Lumayan. Gila keren sih. Keren, keren, keren. Ya Yoi. udah, Mesti bayar bakal sih tapi sukses. oke lah. Aku yakin. Ya Amin. nggak apa-apa. Yang penting pengalaman loh. Yang penting Yoi. pengalaman Sal. Ya betul Bener. betul. Sip. Ya udah thank you ya Sel. Makasih juga Udah mampir di udah sini. dimasukin ke dalam podcast seru juga ya ternyata. Nanti buat podcastnya yang lebih panjang bakal bikin lagi sesinya tapi on site ya. Jangan di video gini. Jadi biar Oh, lebih 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 panjang gitu lebih banyak asik yang bisa ngobrolnya. diomongin. Hmm, Betul. Ya. yoi. Oke, sampai ketemu lagi guys. Kalau misalkan ada pertanyaan buat Sally gitu tentang Ausbildung atau apa Mhm. itu bisa gitu ya. Nanti aku Instagram kamu dicantumin nggak apa-apa ya. Boleh, boleh, boleh. Nah guys, jadi itu video aku sama Sally. Terus dia ceritain Ausbildung koki di sini kayak gimana. Mudah-mudahan videonya bisa jadi inspirasi buat kalian ya. Dan juga buat kalian yang tertarik juga mungkin pengen Ausbildung koki di sini. Kalian punya gambaran, oh ternyata Ausbildung koki di Jerman tuh kayak gini. Nah, buat kamu kalau misalkan kalian tertarik dengan informasi tentang Ausbildung yang lainnya, atau misalkan ada beberapa bidang yang kalian tertarik itu, dan pengen aku bahas di video selanjutnya, bisa kalian kasih di kolom komentar ya, rekomendasi kalian. Nanti mungkin aku kayak bakal tanya teman-teman aku yang ikutan Ausbildung, atau orang Indonesia yang ikutan Ausbildung di sini buat jadi narasumber di videonya. Buat kalian, thank you yang udah nonton ya, dan sampai ketemu di video selanjutnya.